Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari sebuah film animasi yang berjudul Against the Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan pasukan dari Ye Qingsheng yang ketakutan ketika melihat Yunce. Mereka berkata, jika kau berani membunuh kami, maka wilayah Sanmun akan balas dendam. Tapi Yunce tak peduli dan langsung membantai mereka. Kemudian Yunce bertanya, mengapa kau ingin mencari Qing Yue? Tapi Ye Qingsheng menolak untuk mengatakannya. Sehingga Yunce pun menggunakan Profound Handle untuk penelusuran jiwa. Setelah menggunakannya, Ye Qingsheng memberitahu jika Tuan Muda Ye ingin menjadikan Qing Yue sebagai tungku kultivasi, karena dia mendapat kabar dari tetua Tianwei Sword Domain jika Qing Yue memiliki tubuh khusus. Yunce sangat kesal karena ini perbuatan dari Ye Xinghan, dan orang Tianwei itu kemungkinan adalah tetua Ling Kun. Sehingga Yunce berjanji pasti akan membalas dendam pada dua wilayah suci tersebut. Tak berselang lama, terdengar para murid istana Frozen Clouds yang khawatir dengan ketua Yuxian. Dan saat mereka ingin mengobatinya, ketua Yuxian menolak karena lukanya tak bisa disembuhkan. Dirinya justru segera memberikan kristal Frozen Clouds kepada Yunce. Dan mulai sekarang, Yunce lah yang akan menjadi penguasa istana Frozen Clouds. Yunce awalnya menolak tawaran itu, tapi karena Yuxian memaksa, dirinya pun langsung dihormati semua murid. Sehingga Yunce tak punya pilihan lain dan menerima tanggung jawab tersebut. Dan sejak saat itu, Yunce menjadi satu-satunya ketua istana pria sepanjang sejarah. Scene berpindah, terlihat Ye Xinghan yang mengalami mimpi buruk. Dan ia menyadari jika dilihat dari jejaknya, ternyata Yunce masih hidup. Namun saat budak wanitanya bertanya, ia pun menjadi kesal dan mengusirnya. Lalu Ye Xinghan segera memanggil 4 tetua untuk berangkat ke istana Frozen Clouds. Sementara di sisi lain terlihat Yuanba yang telah naik ke ranah Sovereign Mystic tingkat 6. Dan ia berjanji, jika kali ini aku pasti akan membalaskan dendam Kak Yunce. Setelah itu, secara tiba-tiba datang kapal besar milik Kaisar Huanji. Dia memberikan kapal tersebut kepada Yuanba. Yuanba pun segera berterima kasih kepada sang kaisar. Diketahui, Kaisar Huanji merupakan pemimpin dari wilayah suci Absolute Monarch. Di istana Bluin, terlihat senior Diyi yang sedang diawasi oleh seorang tetua. Dan tetua itu kebingungan karena ternyata yang paling kuat di istana Bluin hanyalah Tyrannical Mystic tingkat 7. Sehingga ia penasaran, mungkinkah senior Diyi adalah orang yang menghabisi 300.000 pasukannya. Walaupun begitu, ia tak peduli karena formasi yang digunakan Diyi pasti tak bisa digunakan dalam waktu berdekatan. Sehingga ia menyuruh pasukannya untuk menyerbu istana Bluin. Tapi tanpa diduga, justru Diyi langsung menghempaskan serangan panah lebih dulu. Senior Diyi bertanya, mengapa kau masih diam saja padahal merekalah yang menghancurkan tanah airmu? Xiao Yun menjawab, jika sebelumnya aku tak pernah membunuh orang. Tapi Diyi menegaskan, jika begitu, maka kau tak akan bisa melindungi keluargamu. Sehingga Xiao Yun pun tersadar dan mulai siap untuk berperang. Para pasukan Divine Phoenix kembali menyerbu istana Bluin. Tetapi Xiao Yun dengan cepat membunuh mereka. Yang hal itu membuat tetua Phoenix menjadi sangat marah dan melancarkan serangan. Senior Diyi merasa khawatir karena tetua itu berada di Tyrannical Mystic tingkat 9. Dan benar saja, kini tubuh Xiao Yun dibelah menjadi 2. Tapi saat dia mulai senang, ternyata itu hanyalah klon Profound Handle milik Xiao Yun. Dan kini secara tiba-tiba justru Xiao Yun lah yang membantai dirinya.
看什么叫禅！收了他！哎呀！ Semua prajurit yang tersisa langsung kabur ketakutan. Walaupun begitu, 100.000 pasukan Daiphin Phoenix semuanya dibantai habis, sehingga mereka tak ada lagi yang berani menginjakan kaki di istana Bluin. Xin berpindah ke Yuanba yang telah berada di kota Suzhou Kekaisaran Bluin. Tapi ia kebingungan karena Kekaisaran Bluin telah dikuasai oleh Kekaisaran Phoenix. Bahkan mereka berkata jika Kekaisaran Bluin sudah lama kami musnahkan. Yuanba menjadi sangat marah mendengar hal tersebut, tapi mereka terus saja mentertawakannya. Sehingga saat itu juga Yuanba langsung membantai mereka semua. Kembali ke Yunce yang terkejut karena Molly tiba-tiba menampakkan diri. Tapi Molly memberitahu jika sebaiknya Yunce segera kabur dari sini. Karena saat Ye Qingsheng mati, ingatan jiwanya terkirim ke orang yang menanamkannya. Sehingga kemungkinan Ye Xinghan dan wilayah Sanmun sudah tahu jika Yunce masih hidup. Walaupun begitu, Yunce tetap tak akan pergi. Karena jika dirinya membawa para murid pergi sekalipun, tetap tak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula ini adalah wilayah Kekaisaran Bluin. Yunce berkata jika aku memiliki sebuah rencana untuk menghadapi mereka, dan saat itu ia akan pergi untuk menjemput Xiao Yun. Namun Molly menegaskan jika yang akan terjadi nanti, maka aku tak akan membantumu. Yunce menjawab jika kau tak perlu khawatir, karena aku tak mau terus-menerus bergantung padamu. Lagi pula, aku sebagai pria sejati yang seharusnya melindungi dirimu. Molly tak percaya jika lagi-lagi Yunce membuatnya tersentuh, dan Yunce segera mengatur rencana dengan Xiao Yun. Sehingga saat itu juga Xiao Yun menyamar sebagai Yunce. Tak berselang lama, datanglah pasukan dari wilayah Sanmun. Di sana ada Ye Xinghan yang berkata jika kau terlalu berani karena tak segera kabur. Tapi Xiao Yun menjawab jika aku memang sedari tadi menunggu kedatanganmu. Ye Xinghan tak peduli dengan kesombongan Yunce karena menurutnya kau pasti akan mati. Namun Xiao Yun menjawab jika ternyata kau masih sama bodohnya seperti dulu yang hanya mengandalkan para anjing tua di sampingmu itu. Dikarenakan sangat marah, seorang tetua pun langsung melancarkan serangan. Tapi rupanya serangan itu dapat ditahan menggunakan kristal pelindung, sehingga membuat tetua lainnya menjadi sangat kesal. Di saat mereka hendak turun, tiba-tiba saja Penatua Ye merasa ada yang aneh. Dan benar saja muncul seorang master yang sangat overpower. Dan ternyata itu adalah Yunce yang menyamar jadi gurunya sendiri. Mereka sangat terkejut karena rupanya Yunce memiliki guru yang sangat kuat. Sehingga Penatua Ye memberikan hormat kepada guru Yunce. Tapi guru Yunce tak peduli karena ia akan membunuh mereka yang ingin melukai muridnya. Penatua Ye bertanya apakah Master memang ingin bermusuhan dengan wilayah Sanmun. Guru Yunce menjawab, sekalipun kalian semua datang ke sini, maka tetap akan aku bantai. Sehingga Ye Qi segera bergegas untuk melancarkan serangan. Tapi ternyata Guru Yunce hanya mengeluarkan sedikit api untuk melawannya. Ye Qi tertawa karena api sekecil ini tak akan melukaiku. Namun tiba-tiba api tersebut kini mulai membakar tangan Ye Qi. Bahkan hal itu membuat mereka menjadi sangat terkejut. Ye Qi yang ketakutan segera meminta tolong. Dan kini tetua Ye langsung memotong tangannya tersebut. Tapi ketika mereka hendak kabur, Guru Yunce segera mengeluarkan kekuatan penuhnya. Guru Yunce berkata jika kalian tak bisa seenaknya pergi begitu saja. Dan Penatua Ye pun segera maju untuk meminta maaf. Tapi Guru Yunce tak peduli dan kembali membunuh dua tetua lagi.
Penatua Ye semakin tak percaya jika Guru Yunce bisa membunuh dua Soveragen mistik dengan sangat mudah, sehingga ia pun segera kembali untuk melapor pada Ye Xinghan, yang membuat mereka semua terkejut karena Guru Yunce berusia 10.000 tahun dan sangat kuat. Bahkan Ye Xinghan langsung memohon ampun dan bertanya tentang nama guru tersebut, tapi Guru Yunce segera mengusir mereka semua. Dan karena sangat ketakutan, mereka pun segera pergi dari sana. Tapi di perjalanan, Guru Yunce berteriak jika namaku adalah Master Duo Tian. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode 60 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.